dipakai, itu sifat fisik yang dipakai adalah density. Nah, itu direct shear. Kemudian untuk mendapatkan nilai C dan V, selain menggunakan uji direct shear, ya, uji geser langsung, bisa juga dilakukan dengan menggunakan uji triaksial. Ini, ya, uji triaksial ini dilakukan dengan dimensi dari sampelnya itu silinder, ya, berbentuk silinder, kemudian panjangnya atau tingginya itu 2 kali diameter, ya, panjangnya itu 2 kali diameter. Nah, diameter yang digunakan biasanya antara 5 sampai 8 cm, ya, jadi 3 sampai 5 cm, salah, 3 sampai 5 cm, sehingga tingginya itu 6 sampai 10 cm. Ya, kalau 3 cm diameternya berarti kita tingginya harus di 6 cm. Kalau di 5 cm berarti dia kurang lebih 10 cm. Seperti itu, dan permukaannya harus rata. Ya, permukaannya harus rata. Pada saat pemasangannya untuk sampelnya itu di atas sampel, atas dan bawah sampel itu dipasang batu pori, ya, batu pori di situ dipasang, kemudian sampelnya ditutupi atau diselimuti oleh membran karet, ya, membran karet itu dipakai untuk menutupi si sampelnya. Jadi dia dibungkus oleh membran karet itu, kemudian atasnya ditutup dengan atas dan bawahnya, ya, ujung-ujungnya itu ditutup dengan batu pori. Nah, setelah itu dia baru dimasukkan ke dalam satu tabung, kemudian tabungnya itu diisi oleh air, dipenuhi oleh air, sehingga tanahnya nggak kena air, nggak menyerap air, ya. Tanahnya tidak menghisap air, tapi yang diharapkan, kan? Yang dihitung itu nanti adalah tekanan yang ditimbulkan karena adanya air, tekanan dari air yang dihitung. Jadi bukan karena dia bukan karena dia permeable atau dia menyerap air, kertas, ya. Kalau mau lihat. Ini contoh ditaruh di atas dasar sel dan ditutupi dengan membran karet. Yang tadi saya bilang, dia taruh di atas, kemudian selnya diisi air, dan tegangan air akan dinaikkan sampai mencapai nilai yang diperlukan. Nah, tegangan air yang tetap itu adalah sigma 3, ya, sigma 3. Kemudian dibiarkan berjalan selama jangka waktu tertentu. Kenapa, Natali? Kemudian dibiarkan bekerja selama jangka waktu tertentu. Setelah itu dilakukan pengukuran dengan memberikan tegangan vertikal. Nah, kalau yang kemarin tegangan uji geser langsung itu saya coba gambarkan, ya. Pakai aja. Nah, kalau untuk uji geser langsung, saya gambar di mana, ya? Kalau untuk uji geser langsung itu kan kemarin sampelnya kecil saja, tidak terlalu besar, maksudnya tidak terlalu panjang, ya, tidak terlalu tinggi. Kemudian yang tegangan normal itu berarti dari arah vertikal, ya, tegangan normalnya dari arah vertikal ini, ya, ini ada tegangan normal di sini. Ini yang konstan. Nilainya konstan, kita tentukan, ya, nilainya kita tentukan. Setelah itu baru kita lakukan tegangan, kita lakukan geser. Keanehan. Kita kasih tegangan geser, sehingga nanti kita dapatkan berapa nilai tegangan geser maksimumnya. Nah, itu kalau kemudian dia patah. Nah, kalau untuk triaksial, sampelnya lebih panjang, ya. Kemudian yang menjadi tegangan yang kita tentukan itu adalah sigma 3-nya. Sigma 3 itu dari sini. Nah, ini sigma 3. Ini yang kita tentukan.
mau ditaruh di berapa, di 10, 15, 20, 25 dan sebagainya, itu kita yang tentukan sigma 3-nya. Setelah itu baru nanti kita kasih tekanan vertikal atau tegangan vertikal dari sini. Ini sigma 1-nya. Sigma 3. Ini sigma 1 juga. Ini sigma 1. Nah, arah yang satu lagi itu arah dari depan. Dari depan dan dari belakang. Ini sigma 2. Kelihatan nggak tulisan di situ ya, coret-coretannya? Bisa ya? Kelihatan, Bu. Ya, oke. Nah, jadi yang dimaksud dengan uji triaksial itu adalah uji penekanan dari 3 arah. Ya, pembebanan tegangan, pemberian tegangan dari 3 arah. Arah vertikal itu sigma 1 atas bawah, kemudian arah horizontal sigma 2 itu depan belakang, ya. Kemudian arah horizontal satu lagi sigma 3 itu kiri kanan. Nah, nilai sigma 2 dengan sigma 3 itu sama. Makanya yang dipakai hanya salah satu saja. Kita bilang yang umum digunakan itu sigma 3. Jadi sigma 2 tidak pernah jarang sekali dan hampir tidak pernah kita pakai karena nilainya sama dengan sigma 3. Nah, jadi kalau untuk uji triaksial yang kita bicarakan adalah sigma 3 dengan sigma 1. Tapi nilai sigma 3 itu sama dengan sigma 2 ya, karena dia sama-sama tegangan horizontal. Nah, saat sampel sudah diisi oleh air, udara tidak boleh ada lagi yang ada di dalam tabung itu, ya, tidak boleh ada lagi udara, dan semua harus terisi oleh air. Ya, tekanannya benar-benar adalah tekanan dari airnya, ya, tegangannya dari airnya. Kemudian kita tentukan dulu sigma 3-nya mau di berapa. Setelah itu konstan, ya, stabil. Tidak naik lagi, dia sudah konstan, baru kita tambahkan nilai tegangan vertikalnya atau sigma 1-nya. Nah, sigma 1 itu yang kita tambahkan sedikit dan tidak boleh ada sampai udara yang masuk. Jadi jangan sampai ada gelembung. Ya, kalau ada gelembung itu harus cepat-cepat dikeluarin gelembungnya, ya, sehingga dia benar-benar hanya mengalami tekanan air saja. Nah, itu terus dilakukan sampai dia retak atau patah. Jadi bentuknya biasanya dari tanah, ya, kalau dari tanah ini dia akan begini. Jadi berbelok ini, si sampelnya ini, si tanahnya ini belok gini. Nah, gitu. Itu sudah patah. Ya, sudah bisa kita, kadang ada retak ke sini. Nah, itu berarti sudah tandanya dia patah. Nah, itu nilai yang didapat dari sigma 1-nya nanti. Gitu. Ya. Jadi tadi sudah nih sel diisi air dan tegangan air dinaikkan sampai mencapai nilai yang diperlukan. Tegangan air yang tetap itu adalah sigma 3, tegangan horizontal dibiarkan bekerja selama jangka waktu tertentu sampai dia konstan. Setelah itu pengukuran dilakukan dengan memberikan tegangan vertikal. Jadi dihitungnya pengukuran itu setelah tegangan vertikal ditambahkan. Nah, sigma 1 dan sigma 3 itu merupakan nilai tegangan utama atau principal stress kita bilangnya. Sementara kalau sigma 1 dikurang sigma 3 itu adalah nilai tegangan deviatornya. Jadi ada satu-satu ini, ya, satu-satu seperti ini kita bilang tegangan prinsipal atau tegangan utama. Tapi kalau ini gabung seperti ini adalah tegangan deviator. Ya, jadi sigma 1 min 3 itu tegangan deviator. Ya, nilai sigma 1 akan selalu lebih besar daripada sigma 3. Gitu, ya. Sehingga nilainya adalah sigma 1 min sigma 3 untuk tegangan deviatornya. Perhitungan tegangan normal dan tegangan geser didasarkan dari nilai tegangan dari sigma 3 dan sigma 1 yang bekerja pada bidang horizontal dan bidang vertikal.
perhitungan juga dapat dilakukan dengan menggambarkan lingkaran Moore untuk mendapatkan nilai C dan V. Nah, ini bedanya untuk mendapatkan nilai C dan V di triaksial dengan mendapatkan nilai C dan V di direksil, ya. Nanti kita lihat di sini bedanya seperti apa. Nah, kalau di triaksial kita menggunakan yang namanya lingkaran Moore. Ya, nilainya C dan V-nya ditentukan dari lingkaran Moore. Pengujiannya sama kayak direksil, tidak boleh satu, harus lebih dari satu, ya. Jadi 3 gitu. Kalau 3 itu lebih bagus. 2 juga sudah bisa, tapi akan lebih baik kalau 3. Jadi usahakan minimal 3. Lebih dari itu nggak masalah. Tapi kalau 1 akan sulit kita menentukan nilai C-nya. Kenapa? Karena nanti kita coba lihat gambarnya. Oke, ini gaya-gaya yang bekerja pada saat diberikan tegangan sigma 1, ya, seperti ini. Jadi ini adalah sampelnya, misalnya ini sampelnya, kemudian kita dapat kita beri dia tegangan kelilingnya, ya, sigma 3-nya ini. Setelah itu kita kasih sigma 1 sehingga dia akan bergerak seperti ini, yang memberikan reaksi seperti ini. Nah, kita pindah ke sini. Ini reaksinya, dia akan memberikan nilai reaksinya berupa geseran, ya, dan terhadap gaya normalnya. Jadi ini yang mengakibatkan terjadinya tegangan geser pada saat pemberian nilai tegangan vertikal. Gaya yang bekerja ini tegangan normalnya, ya, untuk tegangan normalnya ini yang dari sini, ya, tegangan normalnya itu ditimbulkan dari nilai AB sigma 1 cos alfa, atau kita bilang itu nilainya adalah sigma 1 tambah sigma 3 per 2. Sementara untuk yang Y-nya di sini kita lihat, ya, itu adalah sigma 1 kurang sigma 3 per 2 cos 2 alfa. Ini kan alfanya di sini. Nah, sehingga tegangan geser itu menjadi AB dikalikan dengan sigma 1 sin alfa. Tegangan geser yang sini kan, ya, tegangan geser, sehingga tegangan gesernya menjadi AB sigma 1 sin alfa dikurang dengan BC sigma 3 cos alfa. Nah, tegangan geser hapus, ya. Nah, tegangan gesernya menjadi ini nih nilainya. Ya, tegangan gesernya ini nilainya. Sigma 1 alfa itu nilai tegangan gesernya. Nah, ini cara penggambaran lingkaran Moore untuk satu sampel kita gambarkan lingkaran Moore. Lingkaran Moore sebetulnya berbentuk lingkaran, tapi kemudian kita potong separuh, ya, kita ambil tengahnya karena nolnya di sini, ya, sehingga nilai lingkaran yang di atas dengan lingkar bawah itu sebetulnya kan sama. Jadi kita hanya ambil bagian saja yang ada di atas, ya. Jadi kita buatnya setengah lingkaran, ya, dari satu lingkaran yang ada. Jadi nilai dari satu lingkaran itu kalau dibagi dua sebetulnya sama, atas dengan bawah itu sama, ya. Jadi kita ini ambil yang atas saja, gambarkan ada titik A, titik B, ya. Kemudian ada M dan C dan sebagainya. Nah, nilai OM ini terjadi dari OB OB ditambah dengan BM, ya, itu adalah nilai OM-nya. Kemudian jadi dihitung dari ujung, dari titik 0 sini, ya, nilainya semua diukur dari titik 0 ini. Kemudian si O ini, ya, dari sini sampai sini itu sama dengan sigma 1 tambah sigma 3 per 2 ditambah sigma 1 kurang sigma 3 per 2 cos 2 alfa. Ya. Kemudian untuk tingginya, ya, untuk tegangan gesernya ini MN itu didapat dari nilai BN dikali sin 2 alfa. Nah, ya. Kemudian MN ini sama aja dengan sigma 1 dikurang sigma 3 per 2 sin 2 alfa. Tuh, ya. Nah, kemudian saya
Saya perlu gambarkan dulu untuk apa kita bisa lihat di sini dulu ya. Sini ada nggak? Masuk nggak ini? File ini masuk? Masuk ya. Ini kan kita lihat ini gambar untuk ini gambar untuk direct sheet ya, bentuk grafiknya seperti ini, direct sheet ya. Nih. Nah, ini kan punyanya direct sheet nih ya. Nah, ini yang dimaksud dengan lingkaran Moore. Ya, ini lingkaran Moore. Hanya melihat separuhnya saja ini. Karena atas dengan nilai bawah ya, itu sama. Nilainya sama. Jadi di sini nanti akan bekerja tegangan ke sini dan kemudian ini tegangan geser ke sana. Ya. Seperti itu. Ini tadi ya, kalau kita ambil sampelnya itu di dalam, kemudian yang terjadi seperti ini, sigma 1, sigma 3, kemudian dia mengalami tegangan geser sehingga muncul nilai tegangan normal seperti ini. Kemudian tegangan geser ini bentuk sudut theta ya, membentuk sudut theta sehingga tegangan geser menjadi nilainya yang tadi sudah ya. Nah, untuk menentukan lingkaran Moore ya, untuk menentukan lingkaran Moore ini seperti ini. Jadi saya harus gambarkan pakai slide aja ya. Saya pakai whiteboard aja. Jadi gini, kalau kita mau bikin lingkaran Moore ya, perhatikan ya, kalau kita mau bikin lingkaran Moore berarti kita ambil nilai bentar. Oke, ini lingkaran Moore-nya, kemudian oke, tapi kita tinjaunya yang bagian atas aja ya. Kita tinjaunya yang bagian atas aja. Nah, nilai di sini. Nolnya dari sini. Ini semua mulai dari 0. Sigma 3 kan kita tentukan tadi kan. Kita mau berapa di sigma 3-nya? Ya kan, misalnya sigma 3-nya itu kita di 5 lah. Gitu ya. Ini nilai tegangan, ini nilai tegangan geser. Nah, berarti kalau 5, nolnya dari sini sampai sini, ini adalah sigma 3. Ini sigma 3 di sini. Ya, nilainya ini sigma 3. Itu sigma 3. Kemudian kita lakukan pembebanan. Kasih beban vertikal, tambahkan sampai dia mengalami fail, mengalami keruntuhan. Itu misalnya di berapa ya? Di 17, 17. Ya, 17. Satuannya macam-macam. Ya, ada kilogram per meter persegi, ada newton, terus ada pound per kubik feet ya. Itu satuannya beda-beda, tapi kalau kita pakai kilogram per meter persegi. Nah, kemudian ini 17, berarti dari sini 0 sampai ke sini, ini adalah sigma 1. Ini 17-nya di sini. Ini sigma 1. Ya. Ini sigma 1, ini sigma 3-nya. Berarti ini 5.
ini 17. Nah, kemudian sigma 1 dikurang sigma 3 bagi 2. Itu berapa? 22 bagi 2 berarti ada di 11. Nah, dari 0 sampai 11 ini. 0 sampai 11. 0 sampai, ya betul, 0 sampai 11. Ini adalah titik tengah untuk membuat lingkaran. Untuk membuat lingkaran ini. Jadi, awalnya belum ada lingkaran ini, ya. Awalnya belum ada lingkaran ini, yang kita cari adalah nilai sigma 3. Oke, saya taruh sigma 3. Ini harusnya saya belum gambarkan ini ya. Nah, harusnya seperti ini. Ini sigma 3, kemudian ini sigma 1. Sigma 3 di 5, sigma 1-nya di 17. Cari tengahnya sigma 1 kurang sigma 3 per 2 sama dengan 11. Sehingga dari sini ke sini 11. Nah, setelah itu baru kita buat lingkarannya. Ini ya, udah itu belum. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan lingkaran Moore. Seperti ini. Nah, ini baru satu, ya, baru satu. Nah, nanti kita kan ambil 3. Ya, minimal kita lakukan 3 kali pengujian dengan nilai sigma 3 yang berbeda. Ya, dengan nilai sigma 3 yang berbeda. Sehingga nanti kalau sigma 3-nya kemudian kita sigma 3 yang pertama ini 5, kemudian sigma 3 yang kedua, sigma 3 yang keduanya itu misalnya biar gampang aja, ini 10 misalnya. Sigma 3 yang ketiga kita taruh di 15. Nah, berarti saya punya 3 lingkaran. Ya, berarti saya punya 3 lingkaran Moore. Ini lingkaran Moore yang kedua. Ya, jadi punya 3 yang kita 5 dan 15. Kemudian lagi yang ketiga itu 11. Ini kok gerak. Aduh, dulu dihapus dulu, dia keputus. Sini 15 di sini. Nah, ini ya, kita punya 3 lingkaran Moore seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mencari nilai untuk C dan V-nya. Ini sudah dipanggil sama OED 1. Nah, untuk mencari nilai C-nya, kita harus membuat garis yang menyentuh dari gambar ini, dari ujung sini, ya, dari ujung ini.
ini ada garis untuk menentukan nilai C dan V. Berarti dari sini, ya, C ini, titik ini adalah nilai untuk C-nya. Ini nilai untuk C-nya. Kemudian saya ambil ke ujung sini aja biar gampang ya. Ini adalah sudut geser dalamnya. I-nya. Seperti itu. Ya. Ini adalah garis singgung yang memperlihatkan daerah kritis dari suatu sampel tanah. Dari suatu tanah yang kita teliti. Nah, garis singgung ini adalah memperlihatkan daerah kritisnya. Kalau dia melebihi, kalau dia berada di sekitar, berarti dia sudah longsor. Ya, ini kondisi ini, nah ini dia sudah longsor. Tapi kalau dia berada di sekitar sini, di bawah sini, maka dia kondisinya aman. Nah, daerah kritisnya adalah ini. Ini gambar ini mengatakan bahwa tidak harus semua kita sentuh pinggir-pinggirnya, ujung-ujungnya ini. Bisa seperti ini, ya. Saja dua titik yang dua garis singgung yang kita tarik, ya. Jadi keputusannya itu adalah keputusan masing-masing, keputusan dari si geoteknya sendiri. Jadi bisa saja kalau saya mau ambil begini, saya mau sentuhkan yang ini aja, ini dengan ini misalnya. Ya, ini berarti ada dua yang saya sentuhkan, dari yang pertama dan yang kedua itu boleh, tetap berarti nilai C-nya ini, nilai C-nya berarti di sini, nilai C, bukan yang ini, tapi nilainya yang ini. Atau di atas kertas dijual. Ya, saya sentuhkan seperti ini. Ya. Nah, ini juga tidak sah. Ya. Jadi setiap seorang itu masing-masing. Dan itu tidak bisa disalahkan karena ini sudah dia menyentuh di dua ini. Makanya kenapa saya bilang harus 3, ya, harus 3 sehingga bisa menyentuh seperti ini, 2 yang sama. Hanya 1 kita nggak bisa ambil, di mana garis kritisnya kita hanya 1. Ya, makanya kita gunakan 3 atau lebih, 3 atau lebih. Ya, umumnya orang pasti pakainya 3 sehingga ada jadi tidak akan kalau misalnya itu dengan 3 saya nggak akan salahkan. Kalian sentuhkan paham ya, untuk membuat nah, kalau saya tunggu di Zoom meetingnya sampai sini dulu, sebentar saya buatkan absennya, nanti kalian tinggal absen di yang gabungan dengan Bu siapa? Bu Mas Ayu ya. Di situ ya. Nanti saya buat hari ini. Sekarang kita masih 9.52, masih ada waktu kok 8 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Bu. Walaupun sudah. Iya, silakan. Yang tadi 11-nya itu dari mana? 11 itu dari ini. Sigma 1 tambah 2, ini kok di Sigma 1, sorry. Sigma 1 tambah Sigma 3 dibagi 2. Ini saya nulisnya dikurang ya. Jadi tambah 5 itu 22 dibagi 2 itu 11.
Nah, jadi 11 itu adalah titik tengahnya untuk lingkaran ini. Untuk lingkaran yang pertama tadi. Gitu. Ya, kan di awalnya kita kan nggak bisa dapatkan lingkarannya, belum dapatkan lingkarannya, baru dapatkan nilai 5 dan 17. Nah, untuk mencari titik tengahnya, maka ini, sigma 1 ditambah dengan sigma 3 dibagi 2. Nah, itu adalah titik untuk membuat lingkaran Moore-nya. Gitu. Ya, paham ya? Ini tadi saya nulisnya kok sigma 1 dikurang sigma 3. Sigma 1 ditambah sigma 3 dibagi 2. Ini salah di sininya. Nah, tuh. Ya. Oke, yang lainnya ada lagi? Untuk yang lingkaran kedua dan ketiga itu menentukan luasnya itu gimana, Bu? Kenapa ada yang besar lingkarannya, ada yang kecil? Nah, itu kan karena ini tadi kita pakai sigma 3 ya. Kita pakai sigma 3 ini. Kan tadi sigma 3 yang pertama kita pakai 5. Kemudian kan kita harus pakai 3 sampel. 3 sampel ini mempunyai nilai sigma sama nggak boleh. Ya itu nggak boleh dia. Nah, ini nggak dinaik ya kan menggambar, makanya saya sigma 3 yang kedua saya ambil di 10. Sigma 3 yang kedua saya ambil di 10. Ini titik 10-nya. Nah, setelah sigma 3 saya taruh 10, kemudian saya coba digeser. Saya coba tegangan, saya beri tegangan vertikal atau sigma 1, tahu di mana kekuatan dari sampel itu. Jadi saya tambahkan sigma 1-nya terus sampai dia runtuh. Nilainya pasti sigma 1-nya akan lebih besar dari sigma 1 yang ini, yang sampel ini. Karena sigma 3-nya kan startnya udah beda. Ya. Ini dia akan lebih besar. Nah, saat dia runtuh itulah nilai sigma 1 maksimumnya. Nah, nilai sigma 1 maksimumnya itu adalah di sini. Jadi ini kalau saya teruskan, ini harusnya ke sini. Nah, ini terus seperti ini. Nah, ini adalah sigma